Amerika Serikat kembali menunjukkan wajah aslinya. Wajah imperialisme yang selama ini dibungkus rapi dengan jargon demokrasi dan hak asasi manusia. Dunia dikejutkan oleh kabar penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sebuah operasi yang dikabarkan menelan sekitar 100 korban jiwa. Amerika mengklaim tindakan ini sebagai upaya menyelamatkan rakyat Venezuela. Namun benarkah demikian? Amerika menuduh Maduro bukan presiden yang sah. Pemilu Venezuela dianggap curang, tidak bebas dan tidak transparan. Maduro juga dituding represif serta menindas oposisi. Tuduhan-tuduhan ini disebarluaskan ke seluruh dunia seolah menjadi kebenaran mutlak. Namun, pertanyaannya sederhana. Sekalipun semua tuduhan itu dianggap benar, apakah hak Amerika mencampuri urusan dalam negeri negara lain? Jika Amerika benar-benar konsisten membela demokrasi, mengapa rezim yang jauh lebih represif seperti Saudi Arabia dan Mesir justru dibiarkan? Bahkan dijadikan sekutu dekat, menerima bantuan militer, ekonomi, dan perlindungan politik dari Amerika. Disinilah kebohongan itu terbongkar. Masalahnya bukan demokrasi. Masalahnya bukan hak asasi manusia. Masalah utamanya adalah kepentingan Amerika Serikat. Selama sebuah rezim patuh dan tunduk, selama kepentingan Amerika terjamin, maka pelanggaran HAM, otoritarianisme, dan represi bukanlah soal. Pola ini kembali terlihat dalam tuduhan narkoterorisme terhadap Venezuela. Pada Maret 2020, Departemen Kehakiman Amerika menuduh Maduro terlibat perdagangan narkoba dan terorisme. Namun tuduhan ini bukan hasil pengadilan internasional, bukan vonis hukum yang adil dan terbuka, melainkan dakwaan sepihak Amerika. Maduro tidak pernah dihadapkan ke pengadilan independen. Tidak ada sidang terbuka. Tidak ada hakim netral, tidak ada mekanisme hukum yang adil. Faktanya Venezuela hanyalah negara transit narkoba, bukan produsen. Negara ini tidak memiliki ladang kokain besar, tidak memproduksi opium signifikan, tidak menjadi pusat narkoba sintetis. Lalu, mengapa Venezuela dilabeli narkoteroris? Sementara Honduras, Guatemala, dan Meksiko yang juga menjadi negara transit, tidak. Lebih ironis lagi, Kolombia. Menurut data PBB, Kolombia menyumbang 60 hingga 70% produksi kokain dunia. Namun Kolombia justru menjadi sekutu strategis utama Amerika. Penerimaan bantuan militer terbesar di Amerika Latin melalui Plan Kolombia sejak tahun 2000. Amerika mengucurkan miliaran dolar dengan dalih perang melawan narkoba. Namun hasilnya, produksi kokain tidak berhenti, bahkan terus meningkat. Ini menegaskan satu hal. Selama sebuah negara pro-Amerika, segala kejahatan bisa dimaafkan. Dan selama sebuah negara membangkang, segala tuduhan bisa direkayasa. Amerika juga mengklaim penculikan ini demi menyelamatkan rakyat Venezuela. Namun justru kebijakan Amerika lah yang menghancurkan Venezuela. Sejak 2017, Amerika menjatuhkan sanksi finansial brutal. Akses ke pasar keuangan internasional diputus. Aset PDVSA dibekukan. Ekspor minyak dilarang, hasil penjualan minyak disita. Akibatnya ekonomi Venezuela tercekik. Produksi minyak anjlok, negara kehilangan lebih dari 90% sumber devisanya. Pola ini bukan hal baru. Dunia pernah menyaksikannya di Irak. Dalih senjata pemusnah massal digunakan di sana. Invasi dilakukan dan setelah jutaan nyawa melayang, senjata itu tak pernah ditemukan. Yang ditemukan hanyalah minyak yang dikuasai. Inilah kunci kasus Venezuela. Minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sekitar 303 miliar barel, lebih besar dari Arab Saudi.
hampir 20% cadangan minyak global. Ancaman bagi Amerika muncul ketika perusahaan-perusahaannya disingkirkan. Ketika ekspor minyak Venezuela dialihkan ke Tiongkok dan Rusia. Ketika pengaruh Amerika di kawasan terdekatnya mulai runtuh. Maka persoalannya bukanlah bagaimana Maduro memerintah, tetapi untuk siapa ia memerintah dan melayani siapa. Kasus Venezuela memberi pelajaran penting, terutama bagi dunia Islam. Yang pertama, Amerika adalah negara imperialis. Ia akan menjatuhkan siapapun demi kerakusan ekonominya. Kedua, jangan berharap pada Amerika. Kawan hari ini bisa menjadi musuh esok hari. Yang ketiga, demokrasi, HAM, dan liberalisme hanyalah alat politik, bukan prinsip. Karena itu, umat Islam tidak akan pernah merdeka selama masih tunduk pada kapitalisme global, pada hegemoni PBB dan hukum internasional palsu, serta pada penguasa-penguasa yang melayani kepentingan asing. Sebaliknya, umat Islam harus bangkit, bersatu di atas akidah Islam, menerapkan syariah Islam secara menyeluruh, menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah, mencampakkan sistem yang memecah belah. Hanya dengan itulah umat dapat hidup bermartabat, terbebas dari penjajahan, dan menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Allahu Akbar.